Nah, inilah prinsip implementasi single salary yang kita ingin coba terus jabarkan, kita detailkan, kita di mana data-data dari ASN saat ini Bappenas bersama-sama dengan BKN dan juga Kementerian Lembaga terkait bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi terus melakukan simulasi dan exercise. Jadi pertama adalah prinsip kesetaraan, ya. Dan yang kedua adalah prinsip kompetensi, kelayakan, kesejahteraan purna tugas. Jadi bukan hanya kesejahteraan saat bertugas, tapi juga kesejahteraan purna tugas. Setelah kita bekerja, nah ini seperti Pak Doni dan saya ini, ya, ini kami ingin sampaikan ini. Jadi berdasarkan hasil simulasi, besarnya manfaat pensiun PNS, ya, itu berkisar 18 sampai 38% dari take home pay yang diterima saat ASN bekerja. Ya, begitu pensiun itu take home pay-nya itu berkisar 18 sampai 38%. Nah, inilah hal yang menjadi penting kenapa yang ingin kita masukkan di dalam arah kebijakan tidak hanya ASN yang aktif tapi juga yang purna tugas, ya, karena begitu purna tugas itu take home pay-nya surut, ya, menjadi 18 sampai 38%. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya reformasi sistem remunerasi bagi aparatur sipil negara, ASN, di Indonesia, termasuk penerapan sistem penggajian tunggal, single salary system. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Ini adalah potret gaji ASN kita dari aspek kesejahteraan sampai saat ini, ya, di kawasan Asia Tenggara, gaji ASEAN. Demikian juga kalau ada peningkatan, itu peningkatannya kurang signifikan. Kalau istilahnya anak-anak generasi muda saat ini kurang nendang kenaikannya itu, ya. Dan yang berikutnya mengenai kesehatan, ini juga ASN itu di lingkungan kerjanya masuk kategori di mana target-target tekanan lingkungan kerja yang cukup tinggi, ini juga tentu berpengaruh terhadap kesehatan. Like, comment, and subscribe. Dan share. Ya, demikian juga kesetaraan dan inklusi, kesejahteraan keluarga ini yang tidak kalah pentingnya, dan juga aspek pendidikan dan pengembangan ASN ini. Jadi kami menyampaikan apresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran pengurus Korpri. Jadi series webinar ini hal yang sangat penting, ya, untuk terus berbagi pengetahuan lesson learn dan juga dalam rangka pengembangan ASN. Ya, ya, terus saja di slide berikutnya. Jadi ini adalah gambaran mengenai rasional kenapa penting. Dan yang berikutnya, ini juga ada beberapa aspek penting lainnya yang ingin kami sampaikan di sini kepada Ibu Bapak semua adalah mengenai ada aspek-aspek khusus, ya, kondisi-kondisi khusus karena Indonesia begitu luas, ini berbeda dengan negara-negara lain. Jadi bagaimana dengan ASN di daerah terdepan, terluar, tertinggal, di mana lingkungannya tentu jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi ASN yang bukan di daerah 3T. Ya. Demikian juga ASN dengan bidang kerja resiko tinggi. Ya. Terus bagaimana dengan ASN
yang berkinerja tinggi. Ini adalah dimensi-dimensi, variasi-variasi. Tadi Pak Doni memberikan gambaran variasi-variasi terkait kapasitas fiskal di daerah yang berbeda-beda. Ya, ini kami ingin tunjukkan kondisi ASN pun yang berbeda-beda. Ada ASN yang bertugas di daerah 3T tentu kondisinya berbeda dengan kondisi di daerah non 3T. Demikian juga dengan ASN yang bekerja di bidang resiko tinggi. Ya, tentu seperti pemadam kebakaran, search and rescue itu adalah area-area pekerjaan yang beresiko tinggi. Dan bagaimana kita memberikan apresiasi kepada ASN yang berkinerja tinggi. Nah, itu adalah variasi-variasi. Ya, terus saja ke slide berikutnya. Jadi tadi ada gambaran dan ini adalah dual system yang saat ini kita gunakan. Ada pembayaran gaji pokok ya dan juga di sini pembayaran tunjangan kinerja. Ada metode FSS ya. Ada juga metode yang gradingnya sampai 27. Kalau metode FSS ini gradingnya 17. Dan ini tentu di beberapa kementerian juga sudah dilakukan. Jadi ada dual system dalam pemberian gaji dan tunjangan kinerja. Ya, terus saja. Karena waktunya 20 menit. Nah, ini yang ingin kami sampaikan bagaimana disparitas besaran tunjangan kinerja menurut golongan ya dan juga kelas jabatan dan menurut kementerian lembaga. Ini ada variasinya. Ya. Kalau jabatannya rendah itu variasinya relatif kecil. Makin tinggi kelas jabatan itu variasinya semakin besar. Ya. Dan demikian juga tadi Pak Doni juga menyampaikan dengan Pemda. Pemda itu pun ada yang sampai lebih besar dari 100 juta. Ada yang medium sampai dengan 44 juta. Yang minimum sampai 21 juta. Ini adalah take home pay-nya. Jadi ini adalah pemetaan-pemetaan yang dilakukan oleh Bappenas bersama kementerian lembaga terkait bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penelitian untuk memetakan bagaimana kondisi saat ini mengenai salary itu. Bahkan mengenai take home pay. Apakah itu variasinya antar kementerian lembaga maupun variasinya di tingkat daerah. Nah, jadi kita melihat ada variasi-variasi yang ada, baik itu di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Ya, terus saja. Setelah kita memahami ini semua, ya, Ibu Bapak yang kami hormati, ini juga kami sampaikan mengenai karena kita harapkan itu yang masuk sebagai ASN itu kan adalah talenta-talenta terbaik. Itu ya. Harapannya kan seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan di luar itu juga sama. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami juga bertemu dengan manajemen Airbus ya di Madrid beberapa waktu yang lalu. Itu mereka juga berkompetisi untuk mendapatkan SDM terbaiknya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana salah satu contoh saja lulusan dari ITB maupun lulusan dari UI. Ya, ternyata mayoritas dari lulusan-lulusan itu yang dicari adalah pekerjaan di luar instansi pemerintah. Ya, jadi ini adalah gambaran jenis tempat bekerja saat ini. Baik itu yang lulusan ITB maupun lulusan UI. Jadi kita melakukan tracer study. Ya, jadi ini penting karena ke depan kita juga berharap yang menjadi ASN itu adalah talenta-talenta terbaik. Oleh karena itu aspek insentif menjadi penting.
Ya, ya terus saja. Ibu Bapak yang kami hormati, di sini kita bisa melihat bahwa setelah kita bekerja, ini seperti Pak Doni dan saya ini, ya, ini kami ingin sampaikan ini. Jadi berdasarkan hasil simulasi besarnya manfaat pensiun PNS, ya, itu berkisar 18 sampai 38% dari take home pay yang diterima saat ASN bekerja. Ya, begitu pensiun itu take home pay-nya itu berkisar 18 sampai 38%. Nah, inilah hal yang menjadi penting kenapa yang ingin kita masukkan di dalam arah kebijakan. Tidak hanya ASN yang aktif, tapi juga yang purna tugas. Ya, karena begitu purna tugas, itu take home pay-nya surut ya menjadi 18 sampai 38%. Ibu Bapak yang kami hormati, ini kajian teoritik mengenai equity teori. Intinya kita juga saat ini menyaksikan bersama ya bahwa contoh external equity artinya apa? Jadi kasus-kasus external inequity. Kalau ini kan external equity namanya. External inequity itu terjadi apabila kompensasi untuk pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda, itu kompensasinya berbeda. Ya, itu namanya external inequity. Ini kita buat positifnya, external equity. Ini yang kita harapkan bisa dicapai. Kondisi external equity itu artinya kompensasi untuk pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda, itu seharusnya sama. Demikian juga dengan internal equity. Internal artinya kita bicara di dalam satu organisasi. Kalau pekerjaannya itu sama, kompetensinya itu juga sama, dan kinerjanya itu sama, seharusnya juga mendapatkan kompensasi yang sama. Ya, jadi ini yang ingin kami tekankan mengenai equity teori itu. Jadi itu adalah konsep single salary. Nah, di sini adalah prinsip pemberian kompensasi tadi itu. Jadi antara Singapura, Malaysia, kita juga melakukan studi-studi banding mengenai best practices remunerasi di negara-negara tetangga kita. Ya. Jadi ada yang menggunakan tingkat pekerjaan, ada yang aspek keadilan kompensasi ini juga menjadi perhatian. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh saja prinsip-prinsip pemberian kompensasi atau remunerasi yang diterapkan di Singapura dan yang diterapkan di Malaysia. Pertanyaannya nanti, bagaimana dengan Indonesia? Nah, inilah prinsip implementasi single salary yang kita ingin coba terus jabarkan, kita detailkan, kita di mana data-data dari ASN saat ini Bappenas bersama-sama dengan BKN dan juga Kementerian Lembaga terkait bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi terus melakukan simulasi dan exercise. Jadi pertama adalah prinsip kesetaraan, ya. Dan yang kedua adalah prinsip kompetensi, kelayakan, kesejahteraan purna tugas. Jadi bukan hanya kesejahteraan saat bertugas, tapi juga kesejahteraan purna tugas. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan yang berikutnya adalah persiapan purna tugas. Ya, jadi di sini prinsip-prinsip kesetaraan itu seperti non-diskriminatif, kesetaraan gender, ini juga menjadi perhatian. Demikian juga prinsip kompetensi, penggajian berdasarkan kompetensi, pengalaman,
tingkat pendidikan, tanggung jawab dan prestasi, ya, kinerjanya, ya. Demikian juga dengan kelayakan. Tidak, harapannya bukan yang paling tinggi-tinggi, tapi paling tidak untuk standar hidup menengah ke atas itu berdasarkan kelayakan, ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang kita terus exercise, kita coba nanti jabarkan lebih detail, ya. Ini prosesnya tentu melibatkan apa kementerian lembaga terkait lainnya. Ya, saya kira itu yang ingin kami share pada kesempatan yang baik ini.